Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandizar Kardipa Syahendra dengan NIM 21612110, kelas manajemen sore 1 dan dosen pengampu Mariati SPMM. Saya akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha dan bisnis abad ke-21. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, peranidian, berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi atau asal-usul kata. Hakikat kewirausahaan. Hakikat kewirausahaan dari beberapa konsep yang ada. 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut. Suryana 2003-13, yaitu 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ahmad Sanusi 1994. 2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Drucker 1999. 3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Zimmerer 1996. 4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Soeharto Prawiro 1997. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat memberi nilai lebih. 6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, dan menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Ciri-ciri dari kewirausahaan. Ciri-ciri seorang kewirausahaan adalah 1. Percaya diri, 2. Berorientasikan tugas dan hasil, 3. Pengambil risiko, 4. Kepemimpinan, 5. Keorisinsilan, 6. Berorientasi ke masa depan, 7. Jujur dan tekun. Kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Karakteristik kewirausahaan. 1. Kreativitas dan inovasi. 2. Pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. 3. Mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dan dalam memecahkan berbagai persoalan dan memanfaatkan peluang. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seorang kewirausahaan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Keberhasilan kewirausahaan. 1. Kerja keras. 2. Kerjasama dengan orang lain. 3. Penampilan yang baik. 4. Yakin keyakinan. 5. Pandai membuat keputusan. 6. Mau menambah pengetahuan. 7. Pandai berkomunikasi. Kegagalan kewirausahaan. 1. Kurangnya dana untuk modal. 2. Kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. 3. Tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. 4. Tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti atau diteliti. Ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang 1. Lapangan agraris, 2. Lapangan perikanan, 3. Lapangan peternakan, 4. Lapangan perindustrian dan kerajinan, 5. Lapangan pertambangan dan energi, 6. Lapangan perdagangan, 7. Lapangan pemberi jasa. Tahap-tahap pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha. 2. Penyaringan ide atau konsep usaha. 3. Pengembangan rencana usaha atau business plan.
4. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan kewirausahaan. 1. Kurang ulet dan cepat putus asa, sedangkan kita harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. 2. Kurang tekun dan teliti. 3. Kurangnya pengawasan. 4. Kemacetan yang sering terjadi. 5. Pelayanan yang kurang baik. Bisnis abad ke-21. A. Karakteristik lingkungan bisnis abad 21. Lingkungan bisnis saat ini memiliki karakteristik yang dinamis, kompleks, berkaitan dengan perubahan teknologi, keterbatasan sumber daya, ekonomi global, serta perubahan politik yang tidak menentu. Erikson 2008-6. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan harus dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam segala hal untuk memperebutkan konsumen. Sebagai contoh, penerapan teknologi baru dilakukan agar perusahaan lebih kompetitif dalam hal biaya produksi, memperbaiki kualitas produk, dan memiliki pangsa pasar yang baik. Hal ini berarti suatu perusahaan harus memiliki pandangan jauh ke depan untuk mendukung kesuksesan perusahaan efisien. B. Era globalisasi dalam persaingan bisnis abad 21. Persaingan bisnis dalam era globalisasi ini sangat ketat, di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Dengan demikian, usaha pengembangan produk yang berbeda dapat menjadi suatu strategi yang efektif bagi perusahaan dalam memberikan penawaran produk yang inovatif sehingga tercapai suatu kepuasan masing-masing pihak, baik dari pembeli karena membeli produk yang sesuai dengan kebutuhannya dan seleranya, maupun bagi pihak perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan produk-produknya dan juga menjaga citra baik perusahaan di mata pelanggan. C. Cara berinovasi bisnis di abad ke-21. Perkembangan teknologi di abad 21 sudah mengalami peningkatan lebih baik. Adanya peningkatan teknologi yang kini tersedia tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri nantinya. Untuk saat ini, semua aspek kehidupan sudah bisa dijalankan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin canggih. Tentunya pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aspek kehidupan. Inovasi menjadi sebuah hal yang diperlukan untuk bisa menulis bisnis di abad ke-21 ini. Seseorang pengusaha tentunya perlu untuk mengembangkan pandangannya dalam menjalankan bisnis di dalam kehidupan. Ada beberapa cara untuk bisa menumbuhkan inovasi di abad ke-21 ini. 1. Meringankan beban dan juga tanggung. Kebanyakan orang ini seringkali memilih lebih dari satu pekerjaan dengan pemikiran untuk bisa memenuhi tanggung jawab keuangan. Tentunya untuk bisa menjalankan lebih dari satu pekerjaan menjadi sebuah hal yang sulit untuk menjalankan tugas dalam keluarga. Dalam hal ini, tentunya kamu perlu menyingkirkan semua masalah yang mampu menghalangi pemikiran kreatif untuk bisa muncul. 2. Lakukan upgrade produk. Saat ini zaman sudah mengalami perubahan yang begitu kompleks untuk dijalankan dari waktu ke waktu. Tentunya upgrade produk juga menjadi salah satu cara asyik untuk menerapkan inovasi yang dimiliki di dalam bisnis. Kita bisa memulai bisnis dan menjalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang modern seperti saat ini, sehingga kemudian bisa mendapatkan keuntungan tersendiri dari bisnis yang dijalankan. Dengan menciptakan sebuah nilai, meningkatkan dan menjadi solusi akan membuat produk kamu dapat bersaing sesuai dengan perkembangan. Buatlah titik temu. Kebutuhan menjadi sebuah masalah yang utama dan harus segera diselesaikan oleh setiap orang di dalam kehidupan yang dijalankannya. Masalah ini tentu bisa menjadi awal mula untuk bisa menumbuhkan inovasi yang kreatif di abad ke-21. Saat kita bisa memahami dan menelaah permasalahan dari setiap orang, maka akan ditemukan titik temu yang bisa dijadikan sebagai peluang. Di dunia digital yang kini perkembangannya harus mengalami peningkatan, tentunya kamu bisa lebih mudah untuk menjalankan bisnis yang kreatif. Dengan begitu, maka kita akan mendapatkan sukses yang berkah dan membuatmu bisa menikmati hasil dari usaha yang dijalankan. Adapun kesimpulannya, perusahaan di abad 21 harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Saat ini perusahaan mewakili campuran yang aneh antara ekonomi lama dan baru. Banyak penelitian telah dilakukan sehubungan dengan ekonomi lama. Tetapi untuk ekonomi baru, perusahaan belajar dengan cara agak sulit. Perusahaan harus memilih elemen dan ekonomi lama dan baru dengan bijaksana untuk membangun model bisnis yang akan membawa nilai bagi perusahaan. Dalam ekonomi lama, fokus hanya pada standarisasi, produk massal, dan kebijakan pemasaran tunggal. Namun dengan jumlah informasi yang tersedia dalam ekonomi baru,
perusahaan paling baik dalam memahami konsumen. Pemahaman yang lebih ini telah menyebabkan produk yang disesuaikan bergeser dari standarisasi. Fungsi ekonomi yang baru telah mengubah cara perusahaan mendekati bisnis mereka. Perusahaan berharap untuk memperluas segmen pasar untuk mendapatkan pangsa pasar maksimum sambil tetap fokus pada kebutuhan pelanggan. Untuk perusahaan-perusahaan ini membuat perubahan. Organisasi di mana departemen dikembangkan untuk mengelola segmen daripada produk e-commerce juga membuka pintu bagi hubungan pelanggan dengan pelanggan melalui jejaring sosial dan forum komunitas, di mana pengalaman dan diskusi dilakukan sehubungan dengan produk. Melalui internet, konsumen dapat memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada perusahaan sambungan dengan produk dan layanan. Ketika bisnis bergerak online, fokusnya bergeser ke pengembangan situs web untuk memberikan pengalaman yang dapat diandalkan dan benar kepada konsumen. Desain, pemeliharaan, dan keamanan situs web sangat penting untuk menciptakan kesan yang baik pada konsumen. Pemasaran dan iklan online telah menjadi terkenal di era internet ini. Ekonomi baru telah memajukan tantangan dan peluang tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi konsumen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.